Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya cintai, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya adalah agar supaya kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku ini menciptakan manusia, menciptakan jin juga, tujuannya apa? Agar supaya kalian itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ditakdirkan selaku hamba Allah bisa beribadah. Tetapi kadang kita beribadah, kita hanya memperhatikan sebagian daripada ibadah. Sungguhnya ibadah itu ada ibadah yang zahir, yang asrar atau sir, begitu ya. Apa ibadah zahir? Kita contoh, ibadah zahir itu ya sholat, tilawatul Quran, puasa. Tapi kita tidak memperhatikan ibadah-ibadah yang asrar. Kita senantiasa hanya beribadah yang zahir, puasa dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kulik secara detail, bahwasanya sahnya ibadah zahir itu tergantung ibadah asrar kita. Apa sih ibadah asrar kita? Itu ibadah yang letaknya ada di dalam hati kita. Bagaimana? Kalau Anda melakukan sholat, kita ambil contoh, sholat itu secara zahirnya kita lakukan, tetapi kalau kita tidak melakukan ibadah sirnya atau asrornya, maka tidak sah. Apa salah satu ibadah asrornya tentang sholat? Yaitu niat. Kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita, sholat kita dihitung kal an'am, hanya seperti hewan ternak saja. Oh, sholat kita buru-buru, sholat kita itu standaritasnya ganda. Ini kalau kita di depan, ini kalau buat orang yang mau dapat jodoh ini, kita ambil contoh, seseorang diundang, oh ya sudah nanti ke rumah kalau mau mengkhidbah anak saya, kita ambil contoh begitu ya. Oh iya, datangnya kapan Pak? Jam 5 sore. Kemudian bapak calon mertuanya ini diajak karena sudah adzan, yaitu diajak sholat. Kemudian diajak sholat, disuruh untuk menjadi imam. Tatkala kita mengimami camer kita, kalau sholat dikhusuk-khusukkan, Allahu Akbar, lain itu kan. Tapi kalau kita sholat sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, gitu aja. Maknanya ada standaritas ganda. Maka ini adalah ibadah zahir yang sirnya tidak ada. Kalau sirnya ada, maka Anda sholat depan manusia standarnya begitu, sholat di hadapan Allah sendiri juga begitu. Oleh karena itu, kita butuh di ibadah zahir kita membutuhkan ibadah asrar kita. Oleh karena itu, ayo kita kali ini berdiskusi tentang ibadah asrar. Nanti suatu ketika kalau kita di padang mahsyar, tatkala itu kita berkumpul, kita berbondong-bondong membawa amal kita. Kemudian amal kita dengan pedenya, ya Allah, tatkala ditimbang, enteng sekali. Ya Allah, mana amalan hajiku? Ya Allah, mana amalan umrahku? Mana amalan tilawahku? Mana amalan aku terhadap baktiku kepada suaminya? Telah ditimbang, ternyata amalannya enteng sekali. Kenapa ya Allah? Karena dulu engkau dalam beramal tidak melakukan ibadah sirnya, yaitu niatnya karena aku tidak ada. Engkau nanti, seandainya ada orang mujahid fi sabilillah, engkau itu dulu, kenapa engkau itu ditimbang kok bisa enteng? Bukannya kenapa aku ini ditimbang, amalku ini kok bisa enteng? Bukankah aku ini sudah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Engkau itu jihad karena ingin dipuji orang sebagai pemberani. Bukankah engkau sudah diklaim sama orang-orang sebagai pemberani? Oh, ada seorang wanita, mana amal ibadahku? Aku ini sudah taat sama suamiku. Kamu taatmu karena apa? Karena harta suamimu, bukan karena aku. Kadzabta. Semua orang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu menyampaikan ayat-ayat Allah.
Ini saya sudah jadi mubalek, sudah apa? Mana kenapa amal ibadahku kok apa ini ringan sekali? Engkau hanya saja ingin dipanggil seorang syekh, engkau ini ingin dipanggil oleh seorang ulama, bukankah engkau niatmu sudah keturutan? Maka semuanya akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal itu tergantung ibadah sir kita atau ibadah asrar kita, yaitu salah satunya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seseorang yang luar biasa itu dalam berjihad, dalam berperang. Tapi setelah beliau syahid, beliau dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya si fulan ini masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Sontak seluruh sahabat kaget. Ya Rasulullah, bukankah dia ini kada wa kada, dia itu orang yang sangat pemberani, dia itu membela Islam all out, luar biasa. Nah, orang yang ngotot begini itu kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Iya, tadi itu tatkala dia jihad, kemudian dia terkena panah, dia kesakitan, maka dia ambil pisau, dia bunuh diri. Maknanya awalnya dihitung ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak niat, sudah tidak mau sama Allah, maka dia membunuh dirinya, sudah, maka dia tidak syahid. Oleh karena itu, ayo kita setiap amal kita niatkan karena Allah. Bahasanya adalah kita sertifikatkan amal kita agar supaya nanti di akhirat kita klaim kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah beribadah. Saya mengingat kajian ini ada sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mana Riyadhus Shalihin adalah kitab yang sangat viral di beberapa pondok, di beberapa majelis taklim ini dibaca karena ini kitabnya yang sangat viral. Ini hadis, ada hadis yang ke-7. Nah, ini luar biasa hadisnya. Apa dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis yang ke-7. Wan Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu. Lah di sini diriwayatkan, maksudnya diriwayatkan tatkala Rasulullah berbicara, di situ ada sahabat namanya siapa? Abu Hurairah. Kita ketahui bersama bahwasanya salah satu Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, sehingga banyak orang yang tidak suka dengan baginda Nabi Muhammad SAW yaitu menjelek-jelekkan Abu Hurairah. Dengan tujuan apa? Agar supaya kalau Abu Hurairah ada cacatnya, seolah-olah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah jadi cacat semua. Ini orang-orang yang tidak suka Rasulullah. Padahal Abu Hurairah itu sahabat CS-nya Rasulullah. Kita ketahui sama, Abu Hurairah itu nama aslinya bukan Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Masa Rasulullah dawuh terhadap bapaknya kucing? Enggak, Rasulullah itu pada dasarnya dawuh terhadap sahabatnya. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhra. Kenapa disebut Abu Hurairah? Kenapa beliau disebut bapaknya kucing? Karena beliau open terhadap kucing. Lah ini loh, karena sudah CS sama Rasulullah dibilang begitu, ya ndak marah, namanya sudah CS. Kalau orang open terhadap anak yatim, maka disebut Abul Aitam. Ini jangan sampai Anda ini open terhadap janda ini, nanti Anda disebut Abu Janda begitu ya, atau abu-abu yang lain begitu ya. Ini bahaya sekali ini. Lah ini Abdurrahman atau Abu Hurairah itu pernah didoakan Rasulullah secara spesifik. Rasulullah tatkala pakai serban itu kayak apa ya? Kayak dikemulne begitu apa? Diselimutkan kepada Abu Hurairah. Kemudian apa didoakan? Kita tidak tahu doanya itu sir karena Rasulullah tidak mengucapkan tapi didoakan, maka pada saat itu luar biasa. Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dan banyak beliau hafal hadis dari Rasulullah SAW. Cerdasnya luar biasa. Ini barokahnya dari doanya Rasulullah. Itu Abdurrahman. Apa dikatakan di sini? Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, Abu Hurairah ini berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Kanjeng Nabi itu dawuh. Apa yang dikatakan? Ini hadisnya pendek. Barangkali kita sudah sering menghafalnya. Apa? Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanduru ila ajsamikum. Allah itu dalam menilai seorang hamba tidak dinilai dari ajsam, bodinya. Entah dia kurus, entah dia pendek, entah dia tinggi, entah dia kekar, entah dia itu mutos. Tahu nggak atos itu? Lemutur atos. Nah, enggak begitu. Wala ila suwarikum, tidak dinilai dari apa?
modelnya, apakah dia itu cantik, apakah dia itu jelek, apakah itu dia ganteng, apakah dia kurang ganteng. Tidak dinilai dari itunya, tapi dinilai dari apa? Walakin yanduru ila qulubikum. Tetapi Allah menilai hati kita. Bahkan di riwayat yang lain diterangkan Allah walakin yanduru apa? Bukan qulubikum saja, tapi dinilai dua, qulubikum wa a'malikum, dengan amal-amal Anda. Kita akan mengkaji sedikit daripada hadis ini. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW menilai seseorang itu bukan dari bodinya, bukan dari tampilannya. Oh, kita mampu beli jas yang seandainya 1 juta. Wah, ini luar biasa mahal, pakai dasi. Tidak dinilai. Nah, kalau kita itu kan berinteraksi seseorang, kadang itu kita menilai dari tampilannya, dari bodinya. Ini cerita sedikit. Saya dulu pernah diundang ke salah satu kampus. Kemudian salah satu kampus saya ini tampilannya, namanya waktu itu saya masih jobless ya. Di awal-awal saya pulang kuliah, saya itu punya motor. Motor apa? Motor Spicy. Itu salah satu merek, kalau di produknya itu terendah begitu ya. Itu paling murah lah begitu. Saya punya motor Spicy itu pada saat itu. Kemudian apa? Saya pakai sarung, sarungnya biasa saja. Kemudian apa? Saya datang nyampe di kampus. Apa kata security-nya yang jaga di itu? Saya ingat betul itu. Mas, parkir di kono, jauh itu. Oh, kemudian saya jalan kaki. Mau kemana mas? Mau ikut acara ini pak. Loh, Saman mau ikut santunan? Loh, saya itu dibilang mau ikut santunan. Enggak pak, saya pengisi pematerinya. Dia ragu itu, bener kak? Diantar. Ternyata salah satu dosennya kenal sama saya. Oke. Tapi MC-nya juga ragu itu sama saya. Kepada Bapak Faiz silahkan maju ke atas panggung. Setelah tausiah apa yang terjadi, oh, MC-nya terima kasih kepada Kiai Haji Faiz, Gus Faiz, semuanya disebut-sebutin. Orang itu menilai apa? Pertama, fisiknya. Bahkan saya diundang yang kedua kalinya, oh, saya pakai sarung mahal, pakai baju koko kurang lebih sudah mahal, sudah 400.000, pakai sorban, dan saya pakai mobil. Apa yang terjadi? Baru saya buka, apa katanya?